Gaji kecil? Bukan masalah. Masalahnya cuma satu, cara ngatur uangnya salah. Banyak orang mikir hidup susah karena gaji kecil, padahal kenyataannya bukan gajinya yang bikin berat, tapi cara kita ngatur uangnya. Di video ini, aku bakal tunjukin cara sederhana mengatur uang supaya gaji kecil tetap cukup, ada sisa, dan hidup lebih tenang. 1. Bedakan kebutuhan dan keinginan. Banyak orang merasa gajinya kecil karena uangnya selalu habis, padahal tanpa sadar, hampir semua pengeluaran dianggap sebagai kebutuhan. Keinginan sering terlihat seperti sesuatu yang wajib dipenuhi, apalagi ketika melihat orang lain di media sosial atau tergoda promo yang terus muncul. Akhirnya, uang dipakai bukan untuk hal yang benar-benar penting, tapi untuk memuaskan rasa ingin sesaat. Masalahnya, kalau kebutuhan dan keinginan tidak dibedakan, gaji sebesar apapun akan terasa kurang. Pengeluaran jadi tidak terkontrol, dan di akhir bulan kita bingung kemana uang itu pergi. Bukan karena gaji tidak cukup, tetapi karena uang habis untuk hal yang sebenarnya bisa ditunda atau bahkan tidak perlu dibeli. Solusinya adalah mulai sadar sebelum mengeluarkan uang. Setiap kali ingin membeli sesuatu, beri jeda sejenak dan tanyakan ke diri sendiri apakah hal itu benar-benar dibutuhkan atau hanya keinginan. Dengan kebiasaan sederhana ini, pengeluaran jadi lebih terarah, uang tidak cepat habis, dan gaji kecil pun bisa terasa jauh lebih cukup serta menenangkan. 2. Atur uang begitu gajian. Banyak orang merasa tenang saat baru menerima gaji. Uang terlihat masih utuh, saldo terasa aman, dan muncul perasaan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Karena itu, pengaturan uang sering ditunda dengan alasan nanti saja setelah dipakai sedikit. Tanpa disadari, kebiasaan inilah yang membuat gaji kecil terasa cepat habis. Masalahnya, uang yang tidak langsung diatur akan mengikuti kebiasaan, bukan kebutuhan. Pengeluaran harian mulai berjalan tanpa batas, belanja kecil terasa wajar, dan keinginan muncul tanpa disaring. Ketika akhirnya mencoba menghitung sisa uang, yang tersisa seringkali tidak cukup untuk ditabung, bahkan untuk kebutuhan mendadak. Mengatur uang seharusnya dilakukan di awal, saat gaji baru masuk dan pikiran masih jernih. Di momen inilah uang perlu diberi arah dan tujuan, bukan soal membatasi diri secara berlebihan, tetapi memastikan setiap rupiah tahu kemana harus pergi. Ketika uang sudah memiliki peran sejak awal, kita tidak lagi hidup dalam ketidakpastian keuangan setiap akhir bulan. Solusi paling efektif adalah langsung memisahkan uang begitu gajian. Tentukan bagian untuk kebutuhan utama, sisihkan untuk tabungan atau dana darurat, dan batasi uang yang boleh dipakai sehari-hari. Dengan cara ini, kita tidak bergantung pada sisa, karena sisa seringkali tidak pernah ada. Yang ada adalah uang yang memang sudah direncanakan. Kunci dari semua ini bukan besar kecilnya gaji, melainkan kebiasaan mengatur uang sejak awal. Saat gaji kecil diatur dengan benar begitu diterima, tekanan finansial berkurang, rasa cemas menurun, dan hidup terasa lebih terkendali. Dari sinilah ketenangan keuangan mulai dibangun, bukan dari kenaikan gaji semata. 3. Hentikan bocoran kecil. Seringkali kita merasa sudah berhemat dan tidak melakukan pengeluaran besar. Tapi entah kenapa, uang tetap habis lebih cepat dari yang direncanakan. Tidak ada belanja mahal, tidak ada cicilan baru, namun saldo terus menipis. Inilah tanda bahwa masalahnya bukan pada pengeluaran besar, melainkan pada kebocoran kecil yang terjadi setiap hari. Pengeluaran kecil seperti jajan harian, kopi, ongkir, atau langganan yang jarang dipakai terlihat sepele dan hampir tidak terasa saat dikeluarkan. Karena jumlahnya kecil, kita jarang mencatat atau memikirkannya. Padahal, jika dikumpulkan dalam 1 bulan, kebocoran ini bisa menghabiskan jumlah yang cukup besar dan menggerus gaji secara perlahan tanpa disadari. Bocoran kecil ini berbahaya karena bekerja diam-diam. Kita tidak merasa boros, tapi tetap tidak punya sisa. Gaji kecil pun terasa semakin sempit, bukan karena kurang, melainkan karena bocor di banyak titik. Akhirnya, setiap akhir bulan selalu muncul pertanyaan yang sama. Kemana uang itu pergi? Solusinya bukan melarang diri menikmati hal kecil yang menyenangkan, tetapi membangun kesadaran dan kendali. Mulailah memperhatikan pengeluaran kecil yang sering berulang, lalu tentukan batas yang masuk akal.
Mengurangi sedikit dari kebiasaan tersebut jauh lebih efektif daripada memaksakan penghematan besar yang sulit dijalani. Saat bocoran kecil mulai tertutup, gaji kecil tidak lagi terasa mencekik dan kondisi keuangan pun menjadi jauh lebih stabil. 4. Punya dana darurat walau sedikit. Banyak orang merasa belum perlu punya dana darurat karena gajinya masih kecil. Mereka berpikir menabung bisa nanti saja saat penghasilan sudah lebih besar. Padahal, justru di kondisi penghasilan terbatas, dana darurat menjadi penyelamat paling penting. Tanpa cadangan, satu masalah kecil saja bisa langsung merusak seluruh rencana keuangan. Kenyataannya, hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Sakit, kehilangan pekerjaan, kendaraan rusak, atau kebutuhan mendadak lainnya bisa datang tanpa aba-aba. Saat itu terjadi dan tidak ada dana darurat, kita sering terpaksa berutang, menggesek kartu kredit, atau mengorbankan kebutuhan pokok. Bukan karena kita ceroboh, tetapi karena tidak punya perlindungan keuangan. Dana darurat sering disalahpahami sebagai tabungan besar yang sulit dicapai. Padahal intinya bukan pada jumlah, melainkan kesiapan. Memulai dari nominal kecil jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Dana darurat memberi rasa aman karena kita tahu masih punya pegangan saat keadaan tidak ideal. Inilah yang membuat tekanan finansial berkurang meskipun gaji belum besar. Solusinya adalah membiasakan diri menyisihkan dana darurat secara rutin sekecil apapun jumlahnya. Anggap dana ini sebagai perlindungan, bukan uang bebas pakai. Simpan terpisah dan jangan disentuh kecuali benar-benar darurat. Seiring waktu, dana ini akan tumbuh, dan tanpa disadari, kamu sudah membangun fondasi keuangan yang kuat. Dari sinilah ketenangan hidup perlahan muncul, bahkan saat gaji masih kecil. Mungkin hari ini gajimu belum besar. Mungkin setiap akhir bulan kamu masih harus menghitung sisa dengan cemas. Dan mungkin kamu pernah merasa lelah karena sudah berusaha, tapi hasilnya belum terlihat. Tapi satu hal penting yang perlu kamu ingat. Hidup yang tenang tidak selalu dimulai dari gaji besar, tapi dari keputusan kecil yang benar. Kamu tidak gagal hanya karena gajimu kecil. Kamu sedang belajar. Dan orang yang mau belajar mengatur uang hari ini adalah orang yang sedang mempersiapkan hidupnya untuk jauh lebih baik di masa depan. Setiap kali kamu memilih menahan diri, mengatur uang sejak gajian, menutup bocoran kecil, dan menyisihkan dana darurat, sebenarnya kamu sedang membangun masa depan yang lebih aman untuk dirimu sendiri. Pelan-pelan, tanpa perlu pamer, tanpa perlu terburu-buru. Kalau hari ini kamu masih bertahan dan mau berubah, itu sudah lebih dari cukup untuk memulai. Like video ini kalau kamu sedang berjuang memperbaiki keuangan. Subscribe supaya kita bisa belajar dan tumbuh bareng sedikit demi sedikit. Share ke orang yang kamu pedulikan, yang mungkin sedang lelah tapi tidak bilang apa-apa. Karena gaji kecil bukan akhir cerita. Ini adalah titik awal dari hidup yang lebih terkontrol, lebih tenang, dan lebih bermakna. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.